Langit Gaza kembali gelap, tetapi kali ini bukan hanya karena asap dan ledakan. Di balik serangan yang terlihat, ada perubahan aneh yang tidak disadari siapapun, sistem mulai goyah, keputusan melambat, dan kekuatan besar justru ragu melangkah. Dunia mengira ini hanya jeda sebelum kehancuran yang lebih besar, padahal sesuatu sedang bergerak dalam diam. Jika perang belum benar-benar dimulai, lalu siapa yang sebenarnya sedang mengendalikan arah akhirnya? Langit Gaza berwarna abu-abu pekat sejak fajar. Asap membubung dari berbagai sudut kota, menutup matahari yang seharusnya memberi kehangatan. Dentuman ledakan terdengar berulang, namun warga sudah tidak lagi terkejut. Mereka hanya menunduk, berlari, atau bersembunyi di balik bangunan yang tersisa. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Di sebuah rumah sakit darurat, para tenaga medis bekerja tanpa henti. Listrik sering padam, alat medis terbatas, dan pasien datang tanpa jeda. Anak-anak, orang tua, dan perempuan terluka memenuhi lorong sempit. Beberapa hanya bisa terbaring menunggu giliran, sementara suara ledakan di luar membuat dinding bergetar. Setiap menit terasa panjang dan menekan. Serangan Israel semakin intens. Pengepungan diperketat, jalur bantuan terputus, dan wilayah Gaza seperti dipaksa menyerah perlahan. Drone pengintai berputar di udara siang dan malam. Pasukan darat bersiaga di perbatasan, siap bergerak kapan saja. Di pusat komando militer Israel, peta digital menampilkan titik-titik target baru yang terus bertambah. Dunia internasional menyaksikan semua itu melalui layar kaca. Pernyataan kecaman muncul dari berbagai negara, namun tidak ada tindakan nyata. Rapat darurat digelar, resolusi dibahas, tetapi semuanya berhenti pada kata-kata. Warga Gaza tidak membutuhkan simpati, mereka membutuhkan keselamatan. Di sisi lain dunia, suasana berbeda terlihat di Jakarta. Di sebuah ruang rapat tertutup, beberapa perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia duduk menghadap layar besar. Tayangan langsung dari Gaza terpampang jelas. Tidak ada suara, hanya gambar kehancuran yang berbicara sendiri. Wajah-wajah tegang menunjukkan satu hal yang sama, kegelisahan. Seorang perwira intelijen memaparkan laporan singkat. Eskalasi diprediksi meningkat. Operasi militer besar akan segera dilakukan. Jika itu terjadi, korban sipil akan melonjak drastis. Ruangan itu hening. Semua memahami dampaknya, bukan hanya bagi Gaza, tetapi bagi stabilitas kawasan. Di Teheran, situasinya serupa. Para pejabat militer Iran mengadakan pertemuan tertutup. Informasi intelijen yang mereka terima menunjukkan Israel berada pada posisi agresif, namun juga terbuka secara strategis. Ada celah yang bisa dimanfaatkan, tetapi risikonya sangat besar. Kesalahan kecil bisa memicu perang luas. Sementara itu, Amerika Serikat mulai memindahkan aset militernya ke kawasan. Kapal induk bergerak perlahan, pesawat tempur disiagakan, dan pernyataan resmi dikeluarkan dengan nada tegas. Namun di balik itu, kekhawatiran mulai muncul. Setiap langkah salah bisa berujung pada konflik yang sulit dikendalikan. Kembali ke Gaza, malam tiba tanpa ketenangan. Warga berkumpul di ruang sempit, berbagi air dan makanan seadanya. Doa dipanjatkan dengan suara pelan. Tidak ada harapan besar, hanya keinginan sederhana untuk bertahan hidup hingga esok hari. Di tengah keputusasaan itu, sebuah perubahan mulai bergerak jauh dari medan perang. Komunikasi rahasia terbentuk, pesan singkat dikirim melalui jalur aman, dan keputusan besar mulai dipertimbangkan. Gaza belum mengetahuinya, dunia belum menyadarinya, tetapi arah konflik perlahan mulai bergeser. Pagi hari di Jakarta dimulai dengan suasana yang tidak biasa. Di markas besar militer, akses keamanan diperketat. Telepon pribadi ditinggalkan di luar ruangan. Tidak ada notulen terbuka. Pertemuan ini bersifat sangat terbatas dan hanya melibatkan segelintir pejabat kunci. Semua memahami bahwa apapun yang dibahas di dalam ruangan itu tidak boleh bocor. Seorang pejabat intelijen membuka pemaparan dengan suara tenang. Data satelit terbaru ditampilkan di layar.
Pergerakan pasukan Israel meningkat di beberapa titik strategis. Jalur logistik terlihat padat, namun tidak sepenuhnya terlindungi. Ada pola yang berulang, sebuah kebiasaan operasional yang selama ini luput dari perhatian publik. Bagi orang awam, itu hanya titik di peta. Bagi perencana militer, itu adalah peluang. Di saat yang hampir bersamaan, pesan terenkripsi masuk melalui jalur diplomatik tidak resmi. Asalnya dari Teheran. Isinya singkat, padat, dan langsung ke inti persoalan. Iran menyampaikan kekhawatiran yang sama, sekaligus menawarkan pertukaran intelijen tingkat tinggi. Tidak ada kata aliansi, tidak ada janji terbuka. Hanya satu kalimat penutup yang bermakna dalam, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Diskusi berlangsung intens. Beberapa perwira mengingatkan risiko politik dan dampak internasional. Indonesia dikenal dengan prinsip non-blok dan diplomasi aktif. Setiap langkah militer di luar batas normal akan mengundang sorotan tajam. Namun ada juga suara yang menekankan tanggung jawab moral. Gaza bukan sekadar isu politik, tetapi tragedi kemanusiaan yang nyata. Di Teheran, pertemuan serupa berjalan dengan nada yang sama serius. Para komandan militer Iran membedah peta kawasan dengan detail. Mereka tidak mencari konfrontasi terbuka. Tujuan utama adalah menghentikan agresi tanpa memicu perang besar. Untuk itu, dibutuhkan mitra yang disiplin, terukur, dan tidak mudah terpancing. Nama Indonesia muncul sebagai pilihan logis. Saluran komunikasi rahasia akhirnya dibuka penuh. Pertukaran data dimulai. Informasi tentang sistem pengawasan, pola patroli, dan titik lemah pertahanan disusun rapi. Tidak ada pembicaraan tentang serangan langsung. Fokusnya adalah tekanan strategis, membuat lawan kehilangan kendali tanpa harus menghancurkan segalanya. Di Washington, perubahan kecil mulai terdeteksi. Analis intelijen mencatat aktivitas yang tidak biasa di beberapa jalur komunikasi regional. Belum ada kesimpulan pasti, namun tanda-tanda itu cukup untuk memicu kewaspadaan. Beberapa pejabat menganggapnya sebagai manuver rutin. Yang lain merasa ada sesuatu yang sedang disiapkan di balik layar. Sementara itu, Gaza masih bergulat dengan penderitaan yang sama. Bantuan belum masuk, serangan belum berhenti. Namun tanpa mereka sadari, arah permainan mulai berubah. Keputusan-keputusan penting kini tidak lagi diambil di medan perang, melainkan di ruang-ruang sunyi yang dijaga ketat. Menjelang akhir hari, satu kesepahaman terbentuk. Belum ada tanda tangan, belum ada pernyataan resmi. Hanya kesepakatan diam-diam untuk melangkah lebih jauh. Jika situasi terus memburuk, rencana yang lebih berani akan dijalankan. Risiko besar telah diterima bersama. Pertemuan pertama tidak dilakukan secara fisik. Layar-layar aman menampilkan wajah-wajah serius dari dua negara yang selama ini jarang berada dalam satu garis operasi. Tidak ada basa-basi. Waktu terlalu berharga untuk hal itu. Setiap kalimat disusun singkat, langsung, dan penuh perhitungan. Perwakilan TNI membuka pembicaraan dengan menegaskan batas yang jelas. Indonesia tidak mencari perang terbuka. Tidak ada niat menunjukkan kekuatan secara demonstratif. Tujuan utama hanya satu, menghentikan agresi dan melindungi warga sipil. Iran merespons dengan nada yang sama. Mereka memahami posisi itu dan justru melihatnya sebagai keunggulan. Operasi yang tenang dan terukur jauh lebih sulit dideteksi. Tahap awal difokuskan pada penyamaan cara pandang. Doktrin militer berbeda, pendekatan berbeda, bahkan budaya pengambilan keputusan pun tidak sama. Namun ada satu kesamaan kuat, disiplin dan kerahasiaan. Setiap rencana dibagi dalam lapisan-lapisan kecil, agar tidak mudah terbaca sebagai satu operasi besar. Tim gabungan mulai dibentuk secara virtual. Analis intelijen, perencana operasi, dan spesialis teknologi bekerja dalam jaringan tertutup. Data disandingkan, diverifikasi, lalu dipetakan ulang. Dari situ terlihat gambaran utuh yang selama ini tersembunyi. Sistem pertahanan Israel tampak kuat di permukaan, tetapi bergantung pada ritme dan kecepatan tertentu. Jika ritme itu dipatahkan,
efeknya akan menyebar cepat. Perdebatan internal tetap terjadi. Ada kekhawatiran soal respons Amerika Serikat. Ada pula pertanyaan tentang dampak jangka panjang bagi stabilitas kawasan. Namun setiap argumen selalu kembali pada fakta di lapangan. Gaza tidak punya waktu menunggu solusi diplomatik yang berlarut. Di tahap berikutnya, konsep operasi dirumuskan. Tidak ada satu serangan besar. Sebaliknya, rangkaian tindakan kecil yang saling terhubung. Gangguan komunikasi di satu titik, tekanan psikologis di titik lain, dan pemutusan koordinasi tanpa ledakan masif. Jika berhasil, lawan akan kebingungan menentukan sumber masalah. Iran menawarkan pengalaman dalam operasi asimetris dan pengelolaan tekanan regional. TNI membawa pendekatan profesional yang rapi, disiplin tinggi, dan minim eksposur. Kombinasi ini menghasilkan rencana yang tidak biasa. Bukan agresif, tetapi menyesakan secara strategis. Masalah terbesar adalah kerahasiaan. Kebocoran sekecil apapun bisa menggagalkan segalanya. Oleh karena itu, lingkaran informasi dipersempit. Setiap individu hanya mengetahui bagian yang perlu ia ketahui. Tidak ada gambaran penuh di satu tangan. Ini memperlambat proses, tetapi meningkatkan keamanan. Di Washington, analisis mulai menunjukkan ketidakwajaran. Beberapa sinyal intelijen tidak lagi mengikuti pola lama. Namun belum cukup kuat untuk dijadikan dasar tindakan. Keraguan ini justru memberi ruang bagi rencana yang sedang disusun untuk terus berjalan. Di Gaza, situasi tetap mencekam. Serangan belum berhenti, tetapi intensitasnya mulai tidak stabil. Beberapa unit Israel terlihat bergerak tanpa koordinasi yang jelas. Hal ini belum disadari publik, namun bagi para pengamat militer, itu adalah tanda awal adanya tekanan tersembunyi. Menjelang akhir bab ini, satu keputusan penting diambil. Aliansi tidak lagi bersifat wacana. Operasi akan dijalankan jika satu indikator terpenuhi, eskalasi lanjutan terhadap warga sipil. Semua pihak menyetujui syarat itu. Tidak ada jalan mundur setelahnya. Aliansi ini lahir tanpa deklarasi, tanpa sorotan media, dan tanpa simbol resmi. Namun justru disitulah kekuatannya. Sesuatu yang besar sedang bergerak dalam diam, dan dampaknya akan segera terasa di medan yang selama ini dikuasai oleh satu pihak saja. Malam turun tanpa tanda apapun. Tidak ada sirene tambahan, tidak ada pergerakan besar yang bisa dilihat dari permukaan. Bagi warga Gaza, malam itu sama seperti malam sebelumnya, gelap dan penuh ketidakpastian. Namun jauh di balik garis pantai dan perbatasan darat, sebuah operasi senyap mulai dijalankan. Tahap pertama dimulai dengan pengujian. Sistem komunikasi di beberapa titik mengalami gangguan singkat. Tidak cukup lama untuk memicu alarm besar, tetapi cukup untuk mengacaukan alur laporan. Di pusat kendali Israel, operator menganggapnya sebagai masalah teknis biasa. Prosedur standar dijalankan, lalu perhatian beralih ke sektor lain. Beberapa menit kemudian, gangguan serupa terjadi di lokasi berbeda. Polanya tidak jelas. Tidak ada serangan fisik, tidak ada ledakan. Hanya keterlambatan data dan jeda koordinasi. Unit-unit lapangan mulai melaporkan informasi yang tidak sinkron. Peta situasi tidak lagi akurat dalam waktu nyata. Di ruang kendali gabungan yang tersembunyi, tim TNI dan Iran memantau hasil dengan tenang. Setiap langkah telah dihitung. Tidak ada improvisasi berlebihan. Jika satu tindakan berhasil, barulah langkah berikutnya dijalankan. Prinsipnya sederhana, tekan tanpa terlihat, lemahkan tanpa memancing reaksi emosional. Tahap kedua menyasar jalur pendukung. Sistem logistik yang biasanya bergerak otomatis mengalami hambatan. Beberapa konvoi tertahan karena perintah yang saling bertentangan. Unit pendukung menunggu instruksi yang tidak kunjung datang. Dalam situasi normal, masalah ini bisa diselesaikan cepat. Namun malam itu, semuanya berjalan lambat. Di sisi lain, tekanan psikologis mulai terasa. Komandan lapangan Israel menerima laporan yang tidak konsisten. Tidak ada ancaman yang bisa ditunjuk secara jelas, tetapi rasa kehilangan kendali semakin kuat.
Setiap keputusan terasa berisiko karena data yang tersedia tidak lengkap. Operasi ini tidak bertujuan melumpuhkan total. Fokusnya adalah menciptakan ketidakpastian. Ketika satu sistem bergantung pada kecepatan dan presisi, sedikit saja gangguan bisa berdampak besar. Dan itulah yang terjadi. Rantai komando mulai terganggu dari dalam. Menjelang tengah malam, aktivitas udara Israel menurun. Bukan karena perintah resmi, tetapi karena kehati-hatian berlebihan. Tanpa informasi yang akurat, setiap sortie dianggap berbahaya. Ini memberi ruang bernapas bagi Gaza, meski hanya sementara. Di Washington, laporan awal mulai masuk. Ada anomali, tetapi tidak ada bukti serangan langsung. Para analis terpecah pendapat. Sebagian menganggapnya sebagai kebetulan teknis. Sebagian lain mulai curiga ada operasi terkoordinasi yang sangat rapi. Sementara itu, tim gabungan tetap disiplin. Tidak ada perayaan, tidak ada rasa puas. Ini baru tahap awal. Jika mereka bergerak terlalu jauh, respons besar bisa terjadi. Jika terlalu pelan, tekanan tidak akan terasa. Keseimbangan harus dijaga dengan ketat. Menjelang fajar, operasi dihentikan sementara. Semua sistem yang terganggu dibiarkan pulih perlahan. Tujuannya jelas, memberi kesan bahwa masalah telah berlalu. Namun bekasnya tetap ada. Keraguan telah tertanam di dalam struktur yang selama ini terlihat kokoh. Pagi hari membawa ketegangan baru di pusat komando Israel. Laporan dari berbagai sektor masuk hampir bersamaan, namun isinya tidak selaras. Beberapa unit melaporkan kondisi normal, sementara unit lain meminta klarifikasi atas perintah yang tidak pernah mereka terima. Sistem sudah kembali aktif, tetapi rasa percaya terhadap data belum sepenuhnya pulih. Para perwira mencoba menyusun ulang gambaran situasi. Peta digital diperbarui berulang kali, namun selalu ada jeda kecil yang mengganggu pengambilan keputusan. Tidak ada serangan besar yang bisa dijadikan alasan. Tidak ada musuh yang terlihat jelas. Justru itulah yang membuat situasi semakin menekan. Di lapangan, pasukan mulai bergerak dengan hati-hati. Patroli dikurangi, manuver besar ditunda. Setiap langkah kini harus dipastikan 2 kali. Waktu reaksi melambat, dan celah koordinasi semakin terasa. Gaza, yang sebelumnya terus digempur, mengalami penurunan intensitas serangan secara tidak langsung. Di ruang kendali gabungan, tim TNI dan Iran mengamati perubahan itu dengan cermat. Tidak ada instruksi lanjutan yang gegabah. Tekanan sudah cukup untuk tahap ini. Tujuan mereka bukan memaksa kekalahan terbuka, tetapi mendorong lawan masuk ke posisi defensif tanpa sadar. Tahap lanjutan dari rencana pun dijalankan. Informasi intelijen disebar secara selektif melalui jalur yang sulit dilacak. Bukan kebohongan, tetapi potongan data yang membuat analisis menjadi berat sebelah. Israel mulai menghadapi terlalu banyak kemungkinan ancaman, tanpa tahu mana yang nyata. Akibatnya, sumber daya terpecah. Unit cadangan disiagakan tanpa kejelasan penempatan. Sistem pertahanan udara tetap aktif, tetapi penggunaannya semakin terbatas. Risiko salah sasaran atau salah perhitungan menjadi kekhawatiran utama. Dalam kondisi seperti ini, agresi besar justru menjadi pilihan paling berbahaya. Di kalangan politik Israel, tekanan mulai muncul. Para pengambil keputusan menuntut kejelasan dari militer. Mengapa situasi terasa tidak terkendali padahal tidak ada perang terbuka? Jawaban yang diberikan bersifat teknis dan defensif. Tidak ada yang berani memastikan bahwa semuanya aman. Sementara itu, Amerika Serikat semakin waspada. Laporan harian menunjukkan perubahan sikap Israel di lapangan. Bukan karena kalah, tetapi karena ragu. Bagi para analis senior, keraguan dalam struktur militer adalah tanda paling berbahaya. Itu berarti ada tekanan yang tidak terlihat publik. Di Gaza, warga mulai merasakan perbedaan. Malam tidak lagi dipenuhi ledakan tanpa henti. Masih ada ancaman, tetapi ruang bernapas mulai terbuka. Rumah sakit bisa bekerja sedikit lebih tenang. Bantuan lokal mulai bergerak meski dengan keterbatasan besar.
Namun situasi ini jauh dari aman. Semua pihak memahami bahwa satu keputusan emosional bisa mengubah keadaan dalam hitungan jam. Israel masih memiliki kekuatan besar, tetapi kini terikat oleh ketidakpastian. Setiap langkah agresif berpotensi memicu reaksi yang lebih luas dan sulit diprediksi. Menjelang akhir bab ini, satu kesimpulan menjadi jelas di kalangan terbatas. Israel belum kalah, tetapi sudah terpojok secara strategis. Pilihan mereka menyempit. Terus menekan berarti mengambil risiko besar. Menahan diri berarti kehilangan momentum. Dan di balik semua itu, aliansi yang tak pernah diumumkan tetap bekerja dalam diam. Tanpa suara, tanpa simbol, mereka berhasil menggeser keseimbangan. Fase paling krusial pun semakin dekat, saat keputusan besar tidak lagi bisa ditunda. Di Washington, suasana di ruang analisis keamanan nasional berubah tegang. Laporan demi laporan menumpuk di meja para pejabat senior. Tidak ada peringatan dini tentang serangan besar, namun indikator strategis menunjukkan sesuatu yang tidak biasa sedang berlangsung. Israel, sekutu utama, tampak menahan diri dengan cara yang tidak lazim. Para analis mencoba menarik garis sebab akibat. Sistem Israel tidak runtuh, pasukan masih utuh, tetapi pola operasinya berubah drastis. Intensitas menurun, respons melambat, dan keputusan lapangan terlihat terlalu berhati-hati. Ini bukan tanda kelelahan, melainkan tanda tekanan yang tidak terlihat. Militer Amerika Serikat sebenarnya telah menyiapkan beberapa opsi. Aset laut sudah berada di kawasan. Pesawat tempur dalam status siaga. Secara teknis, intervensi bisa dilakukan kapan saja. Namun setiap simulasi yang dijalankan selalu berakhir pada satu kesimpulan yang sama, risikonya terlalu besar. Masalah utamanya bukan kemampuan tempur, melainkan ketidakjelasan lawan. Tidak ada negara yang secara terbuka menyatakan keterlibatan. Tidak ada sasaran yang bisa diserang tanpa konsekuensi politik luas. Jika Amerika bergerak tanpa kepastian, mereka berpotensi memicu konflik regional yang jauh lebih besar dari Gaza. Tekanan internal pun meningkat. Sebagian pejabat mendorong tindakan tegas demi menjaga wibawa dan komitmen aliansi. Namun kelompok lain mengingatkan dampak global. Krisis energi, stabilitas ekonomi, dan reaksi negara-negara besar lain menjadi pertimbangan serius. Satu langkah salah bisa berdampak berantai. Di sisi intelijen, kebingungan semakin dalam. Beberapa sinyal mengarah pada operasi terkoordinasi tingkat tinggi, namun jejaknya sangat bersih. Tidak ada bukti kasar, tidak ada komunikasi yang mudah dipotong. Ini menunjukkan disiplin yang jarang ditemui. Dan disiplin seperti itu biasanya dimiliki oleh aktor negara, bukan kelompok sporadis. Sementara perdebatan berlangsung, Israel mengirim pesan tidak resmi. Mereka tidak meminta bantuan langsung, tetapi menekankan situasi yang semakin kompleks. Bahasa yang digunakan hati-hati, seolah ingin mengatakan banyak hal tanpa benar-benar mengucapkannya. Amerika membaca pesan itu sebagai sinyal kekhawatiran, bukan permintaan perang. Di Gaza, jeda serangan masih bertahan. Dunia mulai bertanya-tanya. Media internasional mencatat penurunan eskalasi tanpa penjelasan jelas. Spekulasi bermunculan, namun tidak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kembali di Washington, keputusan akhirnya mengarah pada penahanan diri. Intervensi langsung ditunda. Jalur diplomasi dibuka lebih luas. Amerika memilih menunggu, mengamati, dan menekan melalui saluran politik. Ini bukan pilihan ideal, tetapi dianggap paling aman dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Keputusan itu berdampak besar. Tanpa dukungan penuh Amerika, Israel semakin terikat pada kondisi defensif. Ruang geraknya menyempit, sementara tekanan strategis yang tidak terlihat terus bekerja. Bagi pihak yang memahami dinamika ini, arah konflik mulai terlihat jelas. Perubahan suasana terasa cepat di panggung internasional. Penurunan intensitas serangan di Gaza memicu pertanyaan besar. Para diplomat mulai bergerak lebih aktif, bukan lagi untuk berdebat, melainkan mencari celah penyelesaian.
Situasi ini rapuh. Semua pihak tahu bahwa jeda bisa berakhir kapan saja jika tidak dikunci dengan keputusan politik. Dewan Internasional menggelar pertemuan darurat. Kali ini nada pembicaraan berbeda. Israel berada dalam posisi sulit untuk menolak tekanan. Tidak ada serangan besar yang bisa dijadikan alasan pembelaan. Data lapangan justru menunjukkan kebingungan operasional dan risiko eskalasi yang semakin tinggi jika agresi dilanjutkan. Amerika Serikat mengambil peran sebagai penyeimbang. Pernyataan resminya berhati-hati, namun tegas. Stabilitas kawasan harus dijaga. Perlindungan warga sipil menjadi fokus utama. Di balik layar, pesan yang disampaikan jauh lebih keras. Tidak ada dukungan untuk langkah militer yang bisa memicu konflik luas. Israel merespons dengan defensif. Para pemimpinnya menyadari bahwa ruang manuver semakin sempit. Melanjutkan serangan berarti menghadapi tekanan global dan risiko strategis yang belum bisa dipetakan. Menahan diri berarti menerima kenyataan bahwa kendali penuh atas situasi telah hilang. Di Gaza, tanda-tanda perubahan mulai terlihat jelas. Serangan udara berhenti hampir sepenuhnya. Pasukan darat mengurangi aktivitas. Jalur bantuan kemanusiaan mulai dibuka secara terbatas. Truk-truk bantuan bergerak perlahan, disambut warga dengan harapan yang masih bercampur curiga. Di ruang kendali gabungan, tim TNI dan Iran memantau perkembangan tanpa euforia. Ini adalah fase paling sensitif. Jika tekanan dilepas terlalu cepat, situasi bisa berbalik. Jika ditekan terlalu keras, reaksi tak terduga bisa muncul. Semua langkah diukur dengan sangat ketat. Negosiasi gencatan senjata berlangsung alot. Setiap kata diperdebatkan. Setiap frasa memiliki implikasi politik dan militer. Namun posisi Israel yang tertekan membuat proses ini akhirnya bergerak maju. Kesepakatan sementara dicapai, dengan pengawasan internasional dan komitmen penghentian operasi ofensif. Pengumuman gencatan senjata disampaikan ke publik dunia. Tidak ada perayaan. Hanya kelegaan yang tertahan. Bagi warga Gaza, malam tanpa ledakan menjadi sesuatu yang hampir terlupakan. Anak-anak tidur tanpa terbangun oleh suara dentuman. Rumah sakit bisa bekerja dengan ritme yang lebih manusiawi. Namun semua pihak memahami bahwa gencatan senjata bukan akhir. Ini adalah jeda yang harus dijaga dengan disiplin. Satu pelanggaran bisa meruntuhkan segalanya. Oleh karena itu, tekanan diplomatik tetap dipertahankan, sementara operasi senyap dihentikan secara bertahap. Pagi pertama setelah gencatan senjata terasa berbeda di Gaza. Udara masih berat oleh sisa asap, tetapi tidak ada suara ledakan yang memecah kesunyian. Warga keluar dari tempat perlindungan dengan langkah ragu. Mereka saling menatap, memastikan apa yang mereka rasakan bukan ilusi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, langit tidak dipenuhi dengung mesin perang. Di beberapa titik, tim kemanusiaan mulai bekerja tanpa gangguan. Rumah sakit yang selama berhari-hari berada di ambang lumpuh kini bisa mengatur ulang prioritas perawatan. Luka-luka lama masih ada, namun ritme kerja kembali terkendali. Bagi para tenaga medis, ketenangan ini bukan sekadar jeda, melainkan kesempatan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pasukan Israel tetap siaga, tetapi bergerak dalam batas yang jauh lebih ketat. Setiap perintah harus melewati lapisan pertimbangan baru. Risiko politik dan strategis kini menjadi faktor utama. Tidak ada lagi ruang untuk keputusan impulsif. Tekanan dunia masih terasa, dan pengawasan internasional membuat setiap langkah diawasi. Di Washington, fokus bergeser ke stabilisasi. Pernyataan resmi menekankan pentingnya menjaga gencatan senjata. Saluran diplomatik terus dibuka, bukan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencegah kegagalan. Amerika memilih memastikan situasi tidak kembali ke titik awal. Sementara itu, aliansi yang bekerja dalam diam mulai menarik diri secara terukur. Tidak ada penutupan operasi yang mencolok. Sistem yang sebelumnya ditekan dibiarkan berjalan normal kembali. Jejak-jejak operasi dirapikan, bukan untuk disembunyikan, tetapi agar tidak meninggalkan pemicu konflik baru. Di Jakarta dan Teheran,
Evaluasi dilakukan secara tertutup. Tidak ada laporan publik, tidak ada klaim keberhasilan. Bagi mereka, hasilnya terlihat jelas di lapangan. Gaza aman untuk saat ini. Itu sudah cukup. Setiap pihak memahami bahwa pengungkapan berlebihan hanya akan mengundang reaksi yang tidak perlu. Di Gaza, kehidupan perlahan bergerak. Pasar kecil kembali buka, anak-anak bermain di lorong sempit, dan suara percakapan mulai mengisi ruang yang sebelumnya sunyi. Tidak semua bangunan bisa diperbaiki segera, tidak semua trauma bisa sembuh cepat. Namun rasa takut yang terus-menerus mulai berkurang. Para pemimpin dunia menyebut ini sebagai keberhasilan diplomasi. Sebagian menyebutnya keberuntungan. Tidak banyak yang memahami bahwa di balik hasil ini ada rangkaian keputusan presisi yang diambil tanpa sorotan. Tidak ada pahlawan tunggal, tidak ada kemenangan yang diumumkan. Hanya keseimbangan baru yang terbentuk. Kesepakatan pengamanan jangka pendek disusun. Mekanisme pengawasan diperkuat. Jalur bantuan dijaga agar tetap terbuka. Semua pihak sadar bahwa perdamaian sejati membutuhkan waktu panjang. Namun setidaknya, fondasi awal telah diletakkan. Beberapa minggu setelah gencatan senjata, situasi di Gaza stabil dalam batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada tembakan terbuka, tidak ada pergerakan besar pasukan, dan jalur bantuan berjalan dengan pengawasan ketat. Dunia mulai terbiasa dengan kondisi baru ini, seolah konflik panjang itu berhenti dengan sendirinya. Di forum internasional, pernyataan resmi disusun dengan bahasa yang aman. Semua pihak mengklaim komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas. Tidak ada yang menyebut tekanan senyap, tidak ada yang mengakui perubahan keseimbangan strategis. Narasi publik dibangun rapi agar tidak memancing polemik lanjutan. Israel menata ulang pendekatan militernya. Evaluasi internal dilakukan tanpa sorotan. Kesimpulan yang diambil bersifat defensif dan hati-hati. Mereka menyadari satu hal penting, keunggulan teknologi dan kekuatan terbuka tidak selalu menjamin kendali. Ada faktor lain yang lebih sulit dihadapi, ketidakpastian yang terkelola dengan disiplin tinggi. Amerika Serikat memperkuat peran diplomasi kawasan. Alih-alih unjuk kekuatan, mereka memilih menjaga jarak aman. Pelajaran dari krisis ini jelas, intervensi tanpa sasaran yang pasti hanya akan memperbesar risiko. Menahan diri kini dianggap sebagai keputusan strategis, bukan kelemahan. Di Jakarta, para perwira kembali ke rutinitas masing-masing. Tidak ada upacara, tidak ada penghargaan terbuka. Semua dokumen diklasifikasikan, semua komunikasi ditutup rapi. Bagi mereka, keberhasilan tidak diukur dari pengakuan, tetapi dari hasil di lapangan yang nyata. Hal serupa terjadi di Teheran. Evaluasi dilakukan secara dingin dan profesional. Operasi dinyatakan selesai, bukan karena tekanan hilang, tetapi karena tujuan telah tercapai. Setiap pihak memahami batas. Melampaui batas itu hanya akan merusak keseimbangan yang baru terbentuk. Di Gaza, kehidupan terus berjalan. Sekolah darurat dibuka, pasar kembali ramai, dan aktivitas sosial mulai pulih. Trauma masih ada, kehilangan belum tergantikan, tetapi rasa aman memberi ruang untuk bernapas. Bagi warga, itu sudah menjadi perubahan besar. Media global perlahan mengalihkan perhatian ke isu lain. Gaza tidak lagi menjadi tajuk utama setiap hari. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, ingatan akan masa kritis itu tetap melekat. Bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai peringatan. Cerita ini berakhir tanpa parade dan tanpa deklarasi. Tidak ada pihak yang berdiri di podium menyebut diri sebagai pemenang. Yang ada hanyalah konflik yang berhenti sebelum berubah menjadi bencana lebih besar. Dalam dunia yang terbiasa dengan suara keras, hasil terbesar justru lahir dari keheningan. Pada akhirnya, Gaza aman bukan karena satu serangan besar, melainkan karena rangkaian keputusan yang tepat, diambil pada waktu yang sempit, oleh pihak-pihak yang memilih bekerja tanpa sorotan. Dan dari sana, satu pelajaran tertinggal dengan jelas. Kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan, tetapi digunakan dengan penuh kendali.